Nama saya Nilu Gede Krisna Putri. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Jadi, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan paling sukses yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Kejayaan Majapahit dibangun di atas kekuatan maritim dan perdagangan yang maju di bawah Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Sumpah Palapa yang dicetuskan Gajah Mada sangat terkenal dan berisi tekadnya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Majapahit berdiri selama 234 tahun, mulai dari tahun 1293 sampai 1927, dengan pemerintah pusat di Mojokerto, Jawa Timur. Sejarah berdirinya Majapahit diawali dengan jatuhnya Kerajaan Singasari saat berada di puncak kejayaannya. Seorang bupati gelang-gelang yang bernama Jaya Katuang berniat menyerang Kerajaan Singasari. Saat itu, Kerajaan Singasari dipimpin oleh Raja Kertanegara. Serangan itu menyebabkan Kertanegara tewas. Melihat hal itu, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, menyelamatkan diri menyeberangi Selat Madura. Ia meminta bantuan Arya Wiraja, penguasa Sugenep, dan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongolia untuk menyerang Jaya Katuang. Jaya Katuang pun berhasil dikalahkan. Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Prabu Kertajusa Jaya Wardana. Ia memimpin selama 16 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1309. Raden Wijaya digantikan oleh putranya yang bernama Jayanegara hingga tahun 1328. Pada masa Jayanegara, banyak terjadi pemberontakan. Salah satu yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti, karena sempat berhasil menduduki istana. Sepeninggalan Jayanegara, Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribuana Wijaya Yatungga Dewi, adik tiri Jayanegara, dari tahun 1328 sampai 1350. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk bersama Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Pada masa Hayam Wuruk pernah terjadi pertempuran dengan kerajaan Sunda pada tahun 1357. Awalnya, Hayam Wuruk menikahi putri Raja Sunda yang bernama Dyah Pitaloka. Namun, Gajah Mada mengambil keputusan sepihak yang menyatakan bahwa Dyah Pitaloka hanyalah berstatus upeti dari kerajaan Sunda untuk Majapahit. Mendengar hal itu, kerajaan Sunda menolak dan marah, hingga akhirnya terjadi pertempuran yang tidak seimbang dan memakan banyak korban. Setelah Hayam Wuruk meninggal, Majapahit dipimpin oleh Wirakramadwardana, menantu Hayam Wuruk, dari tahun 1389 sampai 1429. Keputusan ini ditentang oleh Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk sendiri. Akhirnya terjadilah perang saudara yang disebut dengan Perang Paregreg pada tahun 1404. Perang ini menyebabkan banyak kerugian. Kejayaan Majapahit pun berangsur menurun sejak saat itu. Sepeninggalan Wirakramadwardana, Majapahit dipimpin oleh putrinya Ratu Sumita. Karena Ratu Sumita tidak memiliki putra mahkota, ia kemudian diganti oleh adiknya Kertawijaya atau Brawijaya I. Majapahit akhirnya benar-benar runtuh setelah diserang oleh Kesultanan Demak sebanyak 2 kali. Cukup banyak bangunan peninggalan Majapahit, diantaranya Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan prasasti seperti Prasasti Kudadu dan Prasasti Canggu. Sementara kisah masa kejayaan dan jalannya pemerintahan Majapahit tertulis dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Jadi itu dia penjelasan dari saya sejarah Kerajaan Majapahit. Om Santi 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 Om. Terima kasih.